ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, ini sekaitan dengan proses persidangan Gus Nur yang berbelit-belit. Nah, tetapi saya hanya mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa berbelit-belitnya ini kasus yang sudah memakan waktu ya kurang lebih 4 bulan lah. Sampai hari ini itu belum kelar-kelar. Sekaitan dengan tuduhan terhadap Jokowi, sekaitan dengan pemalsuan ijazah, atau Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Nah, oke sahabat-sahabat, tapi untuk kali ini saya tidak dalam konteks di ruang persidangan yang saya akan coba sahabat-sahabat, tetapi ini saya hanya mau mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat sekaitan dengan beberapa tokoh di bangsa ini itu sudah memastikan atau punya pernyataan-pernyataan sekaitan dengan ijazah yang digunakan oleh Jokowi atau yang dimiliki oleh Jokowi. Nah, berikut beberapa kutipan atau pernyataan-pernyataan dari para tokoh-tokoh ini, termasuk pernyataan dari UGM yang mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi memang alumni yang ada di UGM, khususnya di Fakultas Kehutanan. Nah, dengan pernyataan-pernyataan ini kita menambah keyakinan kita bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi pada saat mendaftar di UGM itu sudah hasil sudah ada, sudah asli, kan begitu. Karena pastilah ijazah yang dipakai untuk mendaftar di perguruan tinggi itu adalah ijazah asli, dan kadang dan kita membawa ijazah dan kopiannya. Nah, tetapi ini ya, karena pengacaranya Gus Nur ini kan sedikit-sedikit ada yang dimanfaatkan sahabat-sahabat. Jadi kita tidak tahu lah ya. Nah, berikut beberapa tokoh yang mengeluarkan pernyataan sekaitan dengan ijazah yang digunakan atau yang ada di Jokowi. Apakah asli atau palsu? Mari kita lihat atau mari kita dengarkan pernyataan-pernyataan para tokoh tersebut. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan
komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat. Atau sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cut. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor 2 dari kiri. Oh ya, betul. Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Dan di sini kami bersama-sama, di sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Kehutanan, ya, tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan juga pengabdian masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni, ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, oke, sahabat-sahabat, itulah tadi beberapa pernyataan yang meyakinkan kita bahwa betul ijazah yang ada yang dipunyai atau yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah asli. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati. Jangan lupa, mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.